Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di Dunia Tani. Oke, sahabat tani, di kesempatan video kali ini saya akan petik daun bawang ya, dan juga akan petik cabai. Oke, simak saja video kali ini sampai selesai agar teman-teman mendapat manfaatnya. Jadi tidak hanya petik saja teman-teman ya, melainkan saya akan berbagi pengalaman cara merawat daun bawang dan juga merawat cabai supaya buahnya banyak terus. Oke, jadi gini teman-teman ya, untuk tanaman yang ada di perkarangan belakang rumah Dunia Tani kemarin sudah saya bagikan caranya agar hewan pengurai itu tidak memakan tanaman kita ya. Jadi caranya seperti yang teman-teman lihat maupun sahabat tani lihat ya, yang ada di layar HP teman-teman, ini adalah mulsa dari gulma, mulsa organik itu ya. Nah, itu tujuannya untuk mengasih makan organisme-organisme yang ada di tanah, terutama hewan pengurai seperti cacing, itu kan ya. Oke, jadi gini, untuk daun bawang perawatannya sangat simpel ya. Apalagi di musim penghujan ini banyak sekali ya warga-warga perkotaan yang hobi menanam di perkarangan belakang rumah, ataupun warga yang padat penduduk itu biasanya kan hobi menanam dan menanam di perkarangan belakang rumah ya. Nah, itu mengalami kendala seperti daun bawangnya kerdil, daun bawangnya tidak tumbuh dengan baik. Nah, caranya seperti ini teman-teman ya. Jadi setiap di musim hujan itu kan yang paling utama adalah kelembapan tanah itu tinggi ya. Nah, itu bisa kita kendalikan teman-teman ya. Kalau teman-teman menanam di perkarangan terbuka seperti ini tanpa ada media bahan-bahan bekas, media polybag maupun media galon-galon bekas ya, itu bisa kita manfaatkan bedengan. Nah, bedengan itu dibikin tinggi teman-teman ya, agar kelembapan tanah itu bisa terjaga dengan baik. Jadi tidak basah banget, itu tidak. Karena yang memicu daun bawang itu kerdil, terkena moler, bahkan tidak tumbuh, itu karena kelembapan tanah terlalu tinggi ya. Dan satu lagi, apa dari kelembapan tanah Pak? Jadi jawabannya tidak teman-teman ya. Bisa juga dikarenakan faktor kurangnya sinar matahari tuh. Dan juga yang tentunya yang paling utama ya, setiap tanaman itu kan membutuhkan unsur hara. Nah, unsur hara ini biasanya berkurang, bisa juga teman-teman ya. Oke, jadi perawatannya sangat simpel. Untuk di musim penghujan ini kita harus rajin memangkas daun yang kering. Bisa dilihat sawinya sangat gemoy ya. Ini juga menggunakan metode yang sama ya, dengan mulsa organik gitu ya. Biasanya kalau musim hujan itu menanam sawi maupun daun bawang itu kan susah, tapi nyatanya di sini sangat mudah sekali ya, karena bedengannya itu saya tinggikan teman-teman ya. Jadi pelembapan tanah itu terjaga dengan sempurna ya. Oke, langsung saja ya, kita habis petik daun bawang kita langsung petik cabenya. Bisa dilihat ya. Oke, untuk tanaman cabai ini ya, Dunia Tani tidak menggunakan pupuk sintetis atau pupuk kimia ya, menggunakan pupuk organik yang saya bikin sendiri. Seperti beberapa hari yang lalu ya, saya bagikan pemupukannya dengan pupuk andalan Dunia Tani ya. Jadi pupuknya adalah POC. Nah, jadi jangan tanya lagi ya bagi teman-teman yang baru menonton, pupuknya POC dibikin dari apa Pak itu ya. Jadi ada videonya di beberapa hari yang lalu, nanti akan saya taruh di link deskripsi ya teman-teman ya. Oke, kita petik. Banyak sekali teman-teman ya buahnya ini, padahal hanya satu batang saja tapi buahnya sangat luar biasa ya. Nah, kalau ditanya untuk unsur hara POC itu apa saja Pak? Nah, kalau itu kurang tahu ya teman-teman ya, karena Dunia Tani tidak uji lab ya. Jadi tidak tahu. Yang penting intinya saya bercocok tanam, bertani itu sesuai perilaku alam ya. Jadi perilaku alam itu seperti apa, siklusnya seperti apa, saya tirukan. Nah, itu kan. Kalau awalnya dari tanah ya akan kembali lagi ke tanah itu teman-teman. Itu ya, ada kunci dasarnya saya berkebun, itu saja.
Jadi mau tanaman sawi, tanaman cabai maupun daun bawang itu kelihatan tidak ada masalah, tidak ada hama, tidak ada hama penyakit juga tidak ada. Itu ya karena saya meniru perilaku alam, teman-teman ya. Boleh disebut itu metode jadam kalau bahasa kerennya seperti itu, teman-teman. Oke, ini bisa dilihat ya, cabenya tuh banyak sekali, bahkan bakal buahnya itu juga masih banyak. Jadi tidak ada habisnya, teman-teman, cabai saya satu ini. Jadi 2 hari sekali saya panen ya untuk satu batang cabai ini. Nah, kenapa tidak menanam banyak, Pak? Oke. Jadi ini memang sekedar hobi saja, teman-teman ya. Dan juga ini bisa membantu perekonomian skala kecil, skala rumah tangga, teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu beli lagi cabai itu kan. Jadi membantu sekali dalam segi perumahan, teman-teman ya. Oke, dari sini bisa diambil titik poin dan sisi positifnya, teman-teman. Dan ini hasilnya ya, tuh lumayan ya, ada daun bawang, ada cabenya. Dan nanti saya akan petik lagi yaitu daun Cina ya. Kalau biasanya di Indonesia ini disebut adalah daun kucai ya. Kalau daun bawang ya di Indonesia menyebutnya adalah daun bawang, tapi kalau di seperti Korea, di Jepang itu adalah kucai ya, beda sekali ya, teman-teman. Memang setiap daerah itu beda penyebutannya, teman-teman ya. Kalau ini bisa disebut sawi hijau, sawi caisin itu kan. Nah, kalau dinyatani nyebutnya hanya sawi saja, teman-teman, karena memang masih satu ini ya, varietas ya. Oke, jadi gini ya, kita buangi daun yang sudah tua, bahkan daun yang terkena bercak itu kita buang. Nah, kalau seperti ini ya kita ambil saja, teman-teman. Kita konsumsi dibikin gorengan. Ya. Oke, tidak ini ya. Terutama bagi warga perkotaan ya, mempunyai lahan perkarangan, monggo mulai sekarang dimanfaatkan ya. Karena banyak sekali manfaatnya, teman-teman ya. Tidak kita bisa konsumsi sendiri, tapi kita bisa berbagi ya. Kalau kita bisa berbagi itu menjadi kesenangan tersendiri, teman-teman ya. Contohnya ini, di video ini dinyatani tidak ada maksud apa-apa selain berbagi pengalaman ya, juga menerapkan sistem berkebun secara organik gitu, teman-teman ya. Karena banyak sekali sekarang ya petani-petani yang ada di Indonesia ini semuanya ketergantungan dengan pupuk kimia. Bahkan pemerintah sudah mensubsidi pupuk itu ya. Padahal kalau pupuk itu dalam dunia pertanian menurut saya sendiri, teman-teman ya, itu tidak terutama, tidak hal yang utama, itu tidak. Yang utama kalau saya dunia tani itu mementingkan dari media, dari tanahnya. Kalau tanah kita sehat, subur, pasti tanaman itu akan sehat dan subur ya. Caranya gimana, Pak, untuk menyehatkan tanah dan kesuburan tanah? Jadi banyak sekali video dunia tani ya, sudah sering saya bahas juga. Untuk video saat ini saya bahas sedikit, teman-teman ya. Jadi petani-petani, pernahkah yang sudah dulu ya, sudah pernah menjumpai yaitu orang zaman dulu itu bercocok tanam kalau memasuki musim kemarau itu yang ditanam apa? Biasanya kan kacang-kacangan ya, seperti itu kan ya. Tapi selain kacang-kacangan ada juga tumbuhan yang bisa membenahi tanah, teman-teman ya, yang bisa meningkatkan hasil panen nanti dan juga bisa membenahi kesuburan tanahnya itu lebih bagus. Itu adalah tanaman oro-oro. Oke, itu saja ya. Kalau teman-teman pengen tahu tanaman oro-oro, simak saja nanti di video selanjutnya. Oke, saya akhiri video kali ini, semoga bermanfaat dan wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.